Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga para guru, para ibu bersyukur pada Allah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat bertemu atau berjumpa pada anak-anakku sekalian walaupun dalam keadaan jarak jauh, tapi tidak mengurangi rasa saat tali silaturahim di antara kita. Maka kita semua selalu harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang mengenai bacaan surat An-Nas dan pesan-pesan pokok kandungan surat An-Nas. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tanda-tanda baca di dalam huruf hijaiyah ataupun dalam Al-Quran, baik yang terdapat di surat An-Nas maupun surat-surat yang lainnya. Baik anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat? Ada berapa macam tanda baca tersebut di dalam Al-Quran ataupun surat hijaiyah? Baik, bagus. Ya, benar. Ada 8 macam tanda baca yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa itu tanda bacanya? Fathah, kasrah, fathatain, dhamma, kasrotain, domatain, tasdid dan sukun. Inilah 8 tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Dimanapun suratnya tetap ada. Ya. Nah, semuanya itu anak-anakku sekalian. Coba siapa yang tahu lagi? Kalau tanda baca fathah itu dibaca apa? Ya, baik. Tanda baca fathah itu dibaca A atau O. Kenapa Pak Guru? Kenapa dibaca O? Karena tidak semua huruf hijaiyah yang ada apabila diberi tanda fathah maka dia dibaca A. Ada berapa hurufnya yang dibaca O ketika huruf hijaiyah diberi tanda fathah? Yang pertama adalah kha, ro, so, do, to, zo, ro, ko. Ya, jadi ada 8 huruf tanda huruf hijaiyah yang apabila diberi tanda baca fathah dia dibaca O. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar membaca surat An-Nas. Perhatikan ya, nanti diikuti oleh anak-anakku sekalian dan nanti dibaca di rumah surat An-Nas ini dengan benar. Perhatikan dengan baik agar ketika kalian membaca surat ini di rumah itu akan bisa mencontoh apa yang Pak Guru bacakan. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itulah cara membaca Quran surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam kita membaca surat An-Nas, maka kita juga harus memperhatikan daripada bacaan-bacaan tersebut. Ya.
Jadi umpamanya di dalam ayat pertama, qul a'u, jangan kul. Kalau kul artinya bukan katakan, tapi makan. Tapi kalau kita mengatakan qul a'udzu birabb, kalau a'u bukan aku berlindung, ya. Qul a'u katakan, ya, bahwa aku berlindung. A-nya itu aku, jangan a'u. Kalau a'u bukan, ya, artinya salah a'u. Jadi yang benar itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa Bang Guru tidak dibaca banyak panjang? Karena di dalam bacaan surat An-Nas itu tidak sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Karena mahnya itu tidak ada dhamir fathah ataupun huruf alif yang ada di belakang tanda fathah. Ya. Nah, itu. Nah, anak-anakku sekalian, surat An-Nas ini artinya adalah manusia. Manusia. Dan surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah, ya. Karena dia diturunkan di kota Mekah, maka dia dinamakan surat Makkiyah. Ingat, kalau dia diturunkan di kota Mekah, itu dinamakan surat Makkiyah. Tapi kalau dia diturunkan di Madinah, dinamakan surat Madaniyah. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam surat An-Nas ini ada pesan-pesan pokok yang harus disampaikan. Yang pertama adalah bahwa surat An-Nas ini menerangkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat pertama dikatakan, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhan manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik, benar sekali. Apa itu Tuhannya manusia? Apa Tuhan manusia? Tuhannya manusia itulah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, jadi Tuhannya manusia itu siapa? Allah. Adakah Tuhan yang lain selain Allah? Tidak ada. Maka siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang ke dalam golongan musyrik. Musyrik ini sangat dibenci oleh Allah. Kalau dia tidak bertobat sebelum matinya, maka dia tidak akan pernah tercium ataupun masuk surga walaupun dia berbuat baik sekalipun. Itu diperhatikan anak-anakku sekalian. Lalu pada ayat kedua, Malikin Nas. Apa itu Malikin Nas? Rajanya manusia. Siapa rajanya manusia? Rajanya manusia, maharajanya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, ya, kita puji. Tidak ada Tuhan yang lain dapat kita puji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan di dalam Quran surah An-Nas ayat 3, ilahin nas, sembahan manusia. Apa maksudnya? Pesan apa yang akan disampaikan pada ayat ini? Pesan ini akan menyampaikan bahwa manusia itu hanya diperbolehkan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah yang lain. Karena menyembah selain daripada Allah, maka manusia itu termasuk orang-orang yang musyrik ataupun berbuat syirik. Pada ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan-kejahatan bisikan-bisikan setan yang tersembunyi. Artinya anak-anakku sekalian, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang tidak terlihat oleh mata dan juga terlihat oleh mata.
Setan selalu membisikkan kata-kata indah dan kata-kata merdu di telinga kita. Padahal itu adalah merupakan salah satu daripada godaan yang diberikan ataupun ditujukan kepada manusia. Kalau manusia bisa menahan itu, maka insya Allah dia akan terlepas dari godaan setan, ya, baik setan yang nyata maupun setan yang tidak nyata. Kemudian pada ayat kelima itu juga katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi artinya anak-anakku sekalian, setan atau iblis itu membisikkan hatinya kepada kita untuk selalu berbuat kejahat, untuk selalu mempunyai sifat iri, untuk selalu mempunyai sifat sombong, untuk selalu memiliki sifat tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, jadi manusia itu membisikkan kejahatannya itu melalui apa? Melalui hati daripada manusia. Kenapa? Kalau hati daripada manusia itu jelek, maka seluruh daripada perbuatan itu akan menjadikan manusia itu berbuat jelek. Pada ayat ke-6 dari golongan jin dan manusia. Jadi anak-anakku sekalian, kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul untuk selalu berlindung kepada Allah daripada golongan-golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mengganggu kita itu ada yang bersifat nyata, ada yang bersifat tidak nyata. Seperti manusia yang selalu menampakkan, menggoda kita, menghasut kita untuk selalu berbuat jahat. Nah, oleh karena itu anak-anak kita sekalian, ya, dalam hal kesempatan ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak tergoda oleh bisikan setan ataupun iblis. Maka Rasul memerintahkan kepada kita untuk selalu sebelum tidur kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur, agar kita dijauhkan dari gangguan iblis yang nyata maupun yang tidak nyata, yaitu adalah dari golongan jin dan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini mungkin ini saja materi yang dapat Pak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kita perlindungan baik dari makhluk-makhluk yang nyata maupun makhluk yang tidak nyata. Nah, anak-anakku sekalian, nanti diperhatikan videonya ini, ya. Nanti di akhir pembelajaran itu akan Pak berikan tugas itu melaksanakan ataupun melaksanakan tugasnya, kerjakan halaman 18 dari soal 1 sampai dengan 10. Demikian, dan Pak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridhonya kepada kita sekalian, dan Pak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.